Halo semua, kali ini aku ingin mereview film Jumbo yang ini aku tonton pada tanggal 12 April bersama keluarga aku. Jadi kita beli 4 tiket. Waktu itu ada promo buy 2 get 1 free ya. Jadi beli 4 bayarnya cuma 3. Nontonnya di C Plus Parung XX1 dan ini pertama kalinya untuk anak-anak nonton film, terutama film animasi, karena kami emang jarang banget sih nonton film. Dan waktu nonton Jumbo awal-awal tuh ngeliat trailernya dulu, terus lihat sinopsisnya, reviewnya, walaupun di media sosial lumayan rame ya, terutama di Threads, cuma melihat tema ya, dan ini sangat memantik juga dari sisi inner child aku, jadi nonton bareng-bareng sama keluarga. Nah, inti dari review kali ini aku ingin nangkep value yang mana ini kami setelah nonton merasa seolah-olah Jumbo ini merepresentasikan banyak sekali masa kecil yang pernah kami alami, dan yang pastinya setiap orang punya sudut pandang atau preview yang beda-beda. Jadi apa yang aku share di sini bisa jadi kalian sepakat atau nggak sepakat gitu ya. Cuma yang ingin aku sampaikan, value ini begitu apa ya, sampai detik ini pun aku merasa Jumbo itu mewakili banget dari semua masa-masa kecil yang even kalau nggak pernah dibully secara langsung, mungkin dalam pertemanan atau relasi juga pernah ya melakukan atau mungkin merasakan hal-hal yang Jumbo rasakan. Ya ada egoisnya, ada masa-masa yang ya begitulah ya anak-anak. Nah, yang pertama yang aku tangkep banget dari semua karakter yang ada di film Jumbo dan inline dengan real life kita, yaitu manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada manusia yang benar-benar 100% bagus gitu ya, kecuali Rasulullah SAW ya. Pasti kita tahu lah ya, nggak ada manusia yang nggak punya kesalahan, nggak ada manusia di dunia ini yang nggak punya kekurangan gitu, dan nggak ada juga yang nggak punya kelebihan. Maka di film Jumbo ini kita melihat setiap karakter itu nggak ada yang main banget ya. Main karakter ya oke, Jumbo gitu ya sebagai center dari kisah yang ditampilkan, tapi setiap karakter itu menurut aku kuat sih, masing-masing membawa pesan dan apa ya, pandangan bahwa seburuk apapun punya kelebihannya gitu. Dan aku nggak mau spoiler juga di sini ya, dan sebanyak apapun kelebihannya tetap ada kekurangannya gitu. Jadi itu ya. Yang kedua, waktu begitu cepat berlalu karena POV-nya ini kan Jumbo waktu masih kecil, kemudian dia sudah berumur 10 tahun. Intinya adalah jangan pernah buang-buang waktu dengan percuma, terutama dengan orang-orang yang sayang sama kita. Kita tuh kadang cenderung menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita anggap apa ya, kita sayang atau mungkin kita perlu untuk ada di kehidupan mereka gitu. Padahal orang-orang yang terdekat dengan kita, yakni keluarga kita, itu adalah orang-orang yang paling utama dan yang paling pertama yang perlu kita spare time dengan mereka gitu ya. Apalagi anak-anak. Aku sebagai seorang ibu itu kayak, iya ya, aku dulu itu kayak sekedip mata gitu, tiba-tiba udah nikah, udah punya anak, dan sekarang menjalani hari-hari bersama pasangan, balik lagi dengan kehidupan yang apa ya, penuh perjuangan bersama anak-anak juga. Dan dalam diri aku pun juga ada anak-anaknya juga gitu ya. Maksudnya film Jumbo ini memang film anak-anak, animasinya anak-anak, tapi isu keluarganya itu loh yang bikin aku itu terpatik untuk nonton. Dan dari film ini ya, aku merasa waktu itu sangat 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 amat berharga. Kemudian ini yang paling utama itu healing trauma sih.
Itu tuh nggak bisa dipaksa, nggak bisa apa ya, didorong-dorong gitu ya. Even kayak anak kecil sekecil Atta, Jumbo, itu mereka itu punya momen kesadaran yang muncul dari dalam diri mereka sendiri gitu ya, dengan konflik-konflik yang ada, sehingga ketika sadar akhirnya mau berubah gitu. Dan kalau kita udah mau berubah, maka proses healing itu akan berjalan. Jadi nggak ada ceritanya kita itu merasa kayak jadi korban, terutama ya misalnya pernah dibully, pun juga dengan orang yang ngebully itu pasti di dalam jiwanya juga ada bitterness issue gitu ya, yang nggak dirilis juga. Maka dalam hal ini healing trauma itu tanggung jawab pribadi sih, dan masing-masing kalau kita punya kesadaran, insya Allah bisa untuk kita heal bersama-sama gitu. Kemudian yang paling penting ini belajar untuk mendengarkan. Ini nasihat Oma ya, udah banyak banget videonya disebar di mana-mana. Intinya itu kita itu nggak bisa pengen terus-menerus didengerin, dimengerti, dipahamin, tapi kita juga perlu dengerin orang, dengerin pihak di depan kita, menghargai yang ada di depan kita gitu. Jangan sampai ketika pihak di depan kita itu ingin bicara, tapi kita stop gitu. Dan itu menurut aku nggak dewasa ya. Walaupun ini filmnya anak-anak, tetap sih anak-anak itu perlu belajar kecewa, belajar meregulasi emosinya gitu ya, validasi dirinya sendiri, dan belajar mendengarkan orang lain juga gitu. Jadi the art of listening ini ngena banget sih di film ini. Kemudian yang terakhir yang menurut aku sangat perlu juga value-nya, yaitu kita itu selalu punya reason, alasan atau backstory-nya dari segala keputusan, peristiwa, kejadian apapun itu. Maka kalau itu nggak menyenangkan ya perlu awalnya disadari dulu, kemudian akui, dan kemudian kita baru bisa terima secara genuine. Kalau kita bisa nerima, kita akan bisa untuk berdamai dengannya. Namun jika fase-fase ini belum terlewati, yang harus cepat-cepat juga, intinya perlu disadari di awal, maka kesadaran itulah yang nanti akan membawa kita kepada step untuk mengakui dan menerima. Dan setelah itu kita akan lebih mudah untuk healing atau berdamai dengan hal-hal yang tidak mengenakan itu. Dan tentu prosesnya beda-beda, tiap orang nggak bisa di apa ya, seolah-olah kayak kadang orang tuh kayak motivasi gitu loh, aku tuh bisa loh, kan aku tuh dulu itu malah lebih parah dari kamu, kayak gitu kadang. Terus kayak misalnya menceritakan, ya kayak adu nasib aja sih, menceritakan, ada orang yang dia tuh senang banget menceritakan dirinya sendiri di saat orang ingin resolving atau ingin bercerita tentang uh, kesedihannya gitu. Jadi kayak adu nasib aja gitu. Makanya kalau menurut aku pribadi mending ke profesional, mending jadi apa ya, ngeluarin duit lumayan gitu ya, daripada kita buang-buang energi kita dan ujung-ujungnya jadi di battle gitu loh sama orang lain. Mending ya itu sih, heal yourself dengan ilmu pastinya. Oke, sekian, thank you for watching. Review sangat singkat sekali, mudah-mudahan siapapun yang sudah nonton maupun yang belum dapat insight dari film Jumbo ini. Dan aku appreciate banget, mudah-mudahan Jumbo jadi film yang pertama dan tertinggi di tahun 2025 ini ya, karena sangat valuable dan familiable. Thank you.